mitra olahraga dimanapun Anda berada, saya Devania Rahma kembali menyapa Anda dalam acara Game On. Sejumlah informasi olahraga terbaru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan kami sajikan hanya untuk Anda pecinta olahraga. Final Copa del Rey 2024-2025 menghadirkan laga Barcelona versus Real Madrid. Sebuah El Clasico itu merupakan El Clasico ke-8 di final ajang tersebut. Final Copa del Rey 2024 sampai 2025 menghadirkan laga Barcelona versus Real Madrid. Sebuah El Clasico itu merupakan El Clasico ke-8 di final ajang tersebut. Barca versus Madrid menjadi partai pamungkas Copa del Rey musim ini. Pertandingan dimainkan di LA Cartuja, Seville, Minggu 27 April 2025 dini hari. Dalam sejarah Copa del Rey yang mulai bergulir sejak 1903, Barcelona menjadi klub tersukses dengan 31 gelar juara. Real Madrid berada di posisi ketiga dengan raihan 20 gelar juara. Sudah ada 37 El Clasico yang hadir di ajang Copa del Rey sebelum ini. Dari jumlah tersebut, Barcelona menang 16 kali, Real Madrid berjaya 13 kali, sedangkan 8 laga lainnya berakhir imbang. Namun, sebelum ini, duel Barcelona versus Real Madrid baru 7 kali terjadi di partai final. Pertemuan perdananya adalah pada final Copa del Rey 1936 dengan Real Madrid mengalahkan Barca 2-1. Merujuk jumlah pemenang El Clasico di final Copa del Rey, Real Madrid memang punya sedikit keunggulan atas Barca. Real Madrid berjaya 4 kali, Barcelona 3 kali. Akhir pekan ini Barcelona, yang masih menjadi treble, berpeluang menyamakan catatan itu. Di sisi lain, Real Madrid bisa menambah panjang catatan suksesnya di El Clasico final Copa del Rey sekaligus melenyapkan asa treble viral abadinya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Kita beralih ke dunia basketbal, pemirsa. Pelita Jaya Basketball punya pelatih baru untuk menghadapi sisa IBL 2025. Dia adalah Justin Tatum, ayah bintang NBA Jason Tatum. Pelita Jaya Basketball punya pelatih baru untuk menghadapi sisa IBL 2025. Dia adalah Justin Tatum, ayah bintang NBA Jason Tatum. Kepastian ini diumumkan resmi oleh Pelita Jaya, Kamis 24 April 2025 waktu Indonesia Barat. Tatum ditunjuk sebagai pengganti Johannes Wiener yang musim lalu membawa Pelita Jaya juara IBL. Tatum dijadwalkan akan mulai melatih Pelita Jaya pada 5 Mei untuk persiapan mengarungi sisa 10 pertandingan gabungan antara musim regular IBL dan Basketball Champion Liga Asia East. Tatum diberikan target untuk mempertahankan gelar juara IBL dan menembus 4 besar Basketball Champion Liga Asia. Tatum sebelum ini berkarir di NBL Australia dan baru saja dinobatkan sebagai Coach of the Year setahun lalu. Telah membawa Illawarra Hawks juara liga. Pria kelahiran 10 Maret 1979 itu memang tidak pernah bermain di NBA dan mulai melatih pada 2006. Namun, anaknya Jason Tatum adalah andalan raksasa NBA, Weston Celtics. Musim lalu, Jason membawa Celtics meraih juara NBA usai mengalahkan Dallas Mavericks di final. Akankah Justin bisa meraih sukses di IBL? Kita tunggu saja. Pelita Jaya saat ini berada di posisi kelima klasemen IBL dengan 12 kemenangan dan 3 seri dari 15 game. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Game On mitra olahraga. Atlet pelatnas Atlantik Desentralisasi Mimika, Sylvanus Diken, tampil apik pada hari pertama 85 tahun Singapore Open Track NFL Championship. Atlet pelatnas Atlantik Desentralisasi Mimika, Sylvanus Diken, tampil apik pada hari pertama 85 tahun Singapura Open Track and Field Championship.
dia mampu menyabet medali emas. Ajang atletik itu berlangsung di National Stadium, Singapore Sport Hub, Kamis 24 April. Silvanus tampil gemilang di nomor lempar lembing dengan raihan jarak 66-90 meter, sekaligus memecahkan personal best-nya. Pencapaian ini melampaui rekor sebelumnya, yakni 66,39 meter yang diraihnya saat meraih medali perak di Pekan Olahraga Nasional 2024. Kemenangan ini sekaligus memperkuat posisi Silvanus sebagai salah satu andalan Indonesia di sektor lempar lembing putra menuju kompetisi kawasan Asia Tenggara. Dengan dukungan penuh dari PB Pasi dan PT Freeport Indonesia, diharapkan prestasi ini dapat membuka jalan bagi lebih banyak talenta dari Indonesia Timur untuk bersinar di panggung dunia. Program Pelatnas Atletik Desentralisasi Mimika merupakan hasil kolaborasi strategis antara PB Pasi dan PT Freeport Indonesia dengan tujuan mengembangkan potensi atletik nasional sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi atlet-atlet daerah untuk tampil di ajang internasional. Demikian laporan Java TV melaporkan. 76 Indonesian Downhill 2025 segera bergulir lagi. Seri pembukaan berlangsung di Ternadi Bike Park, Kudus, Jawa Tengah pada 2-4 Mei 2025. 76 Indonesian Downhill 2025 segera bergulir lagi. Seri pembuka berlangsung di Ternadi Bike Park, Kudus, Jawa Tengah pada 2-4 Mei 2025. 76 Indonesia Downhill musim ini hadir dengan banyak pembaruan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kembalinya kategori Urban Downhill setelah vakum sejak 2019. Tak hanya itu, cabang cross country juga turut memanaskan kalender balap tahun ini. 76 Indonesian Downhill 2025 rencananya bergulir sebanyak 3 series. Usai seri perdana di Ternate Bike Park, Kudus, berlanjut seri kedua di Klangon Bike Park, Sleman pada 8-10 Agustus. Dan terakhir di Klemuk Bike Park, Batu pada 24-26 Oktober. Sementara itu, 76 IDH Urban 2025 sebagai non-series akan berlangsung 2 kali di Desa Nyuselo, Boyolali pada 20-22 Juni dan di Desa Ngadiwono, Pasuruan pada 12-14 September. Khusus cross country akan berlangsung 8-10 Agustus bersamaan seri kedua IDH di Klangon Bike Park. Urban Downhill dan cross country memang belum sebanyak cabang lain dalam hal penyelenggaraan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Namun, prestasi atlet-atlet Indonesia di ajang internasional tidak bisa dianggap remeh. Melalui kompetisi ini, 76 rider berharap bisa mencetak lebih banyak atlet berprestasi dan mendukung pengembangan sport turis di Indonesia. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita terakhir dari Paris Saint-Germain yang akhirnya tumbang di Liga 1 2024-2025. Les Parisiens disikat Nice dalam lanjutan Liga 1 dengan skor 1-3. Paris Saint-Germain akhirnya tumbang di Liga 1 2024-2025. Les Parisiens disikat Nice dalam lanjutan Liga 1 dengan skor 1-3. PSG menjamu Nice di Parc des Princes, Paris, Sabtu 26 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah turun dengan kekuatan terbaiknya dan membawa rekor belum terkalahkan hingga pekan ke-30. Meski sudah menyegel gelar juara, PSG masih memainkan Ousmane Dembélé, Vicha Kvaratskhelia, dan Gianluigi Donnarumma melawan Nice. Dan anak asuh Luis Enrique malah tumbang. Di babak pertama, Nice bisa unggul lebih dulu. Morgan Sanson menjebol gawang PSG di menit ke-34, memanfaatkan umpan Bertrand Bonanani. Paris Saint-Germain membalas 7 menit berselang. Fabian Ruiz menyamankan skor menjadi 1-1 di menit ke-41, memaksa laga imbang hingga jeda. Di babak kedua, Nice langsung bisa kembali unggul. Sanson merobek gawang PSG lagi.
Kali ini memanfaatkan crossing Jonathan Klaus, skor menjadi 2-1. PSG cukup kesulitan mengejar ketertinggalannya. Malah di menit ke-70, gawang Donnarumma bobol untuk ketiga kalinya. Kali ini lewat aksi Yusuf Dayisimi. Di sisa laga, PSG tak mampu mengejar ketertinggalannya. Meski banyak menekan tuan rumah, tak bisa menyelamatkan dirinya dari kekalahan 1-3 atas Nice. Hasil ini membuat Paris Saint-Germain mengemas 78 poin, masih di puncak klasemen Liga 1, sementara Nice naik ke peringkat 4 dengan raihan 54 poin dari 31 laga. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik, mitra olahraga, informasi tadi ini sekaligus menjadi penutup episode kali ini. Nantikan terus berita olahraga lainnya, hanya di Game On. Saya Devania Rahma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.